Ya, item based collaborative filtering. Sebentar, saya pastikan sudah kerekam. Oh, sudah. Nah, sudah. Item based collaborative filtering. Ya. Ini adalah metode, salah satu metode di dalam collaborative filtering. Ini collaborative filtering itu sebenarnya adalah paradigma. Di dalam paradigma itu akan banyak terdapat metode-metode di dalamnya. Kemarin saya sudah jelaskan user based collaborative filtering. Saya sekarang jelaskan item based collaborative filtering. Mungkin minggu depan saya akan masuk ke matrix factorization. Itu juga salah satu metode dalam collaborative filtering. Ya, saya cicil-cicil per metode-metode seperti itu ya. Nah, ini lebih sedikit advance daripada user based collaborative filtering. Ini saya ambil dari bukunya Dietmar Janah ya, Dietmar Janah. Ini textbook kita, Introduction to Recommender System. Oke. Ya, dari kata kuncinya saya kira Anda sudah paham ini. Kemarin adalah user base, sekarang item base ya, di mana kita tahu bahwa di dalam collaborative filtering itu ada dua unsur penting gitu ya dalam kita melakukan prediksi atau melakukan rekomendasi, yaitu item atau item itu adalah produk dan user ya. Ya, kita mulai dengan pembahasan ulang sedikit tentang user based collaborative filtering. Jadi meskipun user based collaborative filtering ini dia applied secara sukses gitu ya, secara sukses dalam banyak domain, some serious challenge remain when it comes to law. Jadi ini masih merupakan challenge, masih menyisakan challenge atau tantangan atau sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya problem gitu ya. Problem itu sebenarnya kalau dalam sebuah ilmu pengetahuan dianggap sebagai challenge gitu ya, sebagai sebuah tantangan. When it comes to large e-commerce sites, jadi pada saat dia bekerja atau diimplementasikan dalam sebuah e-commerce yang besar gitu ya. Sebuah situs e-commerce yang besar ini masih menyisakan beberapa tantangan atau beberapa problem ya sebenarnya ya. Cuman kalau dalam dunia ilmu pengetahuan kan problem itu untuk diselesaikan, jadi itu menjadi challenge. Nah, sebentar saya ini ya. Nah, million of users and million of catalog items, karena biasanya dalam e-commerce yang besar gitu ya, large e-commerce sites itu terdapat millions of user, jutaan user dan juga jutaan catalog items ya, sehingga perlu untuk scan of vast number of potential neighbors make it impossible to compute prediction in real time. Sehingga dengan banyaknya, karena gini ya, user itu ada jutaan, item juga jutaan, sehingga number potensial neighbor, kemarin sudah kita bahas ya tentang tetangga ini, neighbor ini. Potensial neighbor itu nanti bisa ya dia sangat besar sekali gitu ya. Ya, kemarin kan sudah kita bahas bahwa kita tidak mungkin untuk jumlah neighbor itu terlalu besar juga. Jadi kita batasi, bisa dibatasi jumlah neighbornya seperti yang kemarin kita bahas, atau kita batasi ini nilai similarity usernya gitu ya. Nah, kalau jumlahnya jutaan banyak sekali, walaupun sudah kita batasi ya mungkin aja memang nanti potensial neighbor itu bisa banyak sekali ya. Sehingga pada saat kita ya sebenarnya bisa kita kurangi, cuman kita kurangi kemarin kan kita mengacu pada ini ya 20 sampai 30 neighbor itu yang direkomendasikan ya dalam penelitian sebelumnya. Cuman ya kita harus memilih yang mana gitu kan, intinya seperti 20 sampai 30 neighbor itu. Memang di sini akan banyak sekali pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam bagaimana mencari neighbor itu. Make it impossible to compute prediction in real time. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya adalah bagaimana nanti melakukan scanning
jumlah potensial neighbor yang banyak sekali itu. Oke, mungkin kita dengan metode tertentu, dengan pendekatan tertentu, atau ya kita bisa tentukan 20 atau 30 neighbor gitu ya, yang nanti terlibat dalam prediksi. Tetapi pada saat kita mencari mana yang merupakan neighbor dalam menyaring sampai 20 atau 30 neighbor itu, kita kan harus melakukan komputasi secara real time. Ya. Kenapa? Karena pergerakan rating user itu kan secara real time juga. Active user itu pergerakan ratingnya gitu ya, itu kan real time. Demikian juga orang lain, community juga itu kan, atau orang-orang lain itu kan juga pergerakan untuk ratingnya itu kan setiap hari juga pasti nambah-nambah juga kan gitu ya, berubah-ubah setiap detik, bahkan setiap detik, setiap menit, apalagi dalam satu hari udah berapa data yang masuk. Nah, bagaimana kita mengcompute itu ya secara real time? Nah, ini juga masih menyisakan masalah gitu ya. Nah, large scale e-commerce sites often implement a different technique called item based recommendation. Jadi untuk large scale e-commerce sites gitu ya, yang skala besar itu sering mengimplementasikan teknik yang berbeda, disebut sebagai item based collaborative filtering atau item based recommendation. Jadi bukan user based collaboration tapi item based collaboration. Sekali lagi permasalahannya dalam user based itu ya, itu karena kita mencari similarity user, yang kita cari similarity adalah usernya. Sementara rating user itu kan bergerak terus secara real time gitu ya. Sehingga kita harus melakukan scanning untuk mencari potensial neighbor. Jadi kita harus mereduce user itu sampai nanti kita pilih neighbornya, dan nggak semua kita pilih sebagai neighbor, tetapi kita harus dengan pendekatan tentu kita pilih katakanlah 20 sampai 30 neighbor, atau mungkin yang threshold tertentu gitu ya. Nah, itu kan kita harus melakukan scanning. Nah, karena real time ini kan dan jumlahnya jutaan, itu kan menjadi masalah di dalam komputasinya. Sehingga biasanya untuk yang e-commerce besar itu menerapkan pendekatan yang berbeda, yaitu item based recommendation. Ya, paham ya? Itu latar belakang salah satu kekurangan dalam user based collaborative filtering. Itu kenapa ada beberapa yang memanfaatkan item based collaborative filtering metodenya. Oke. Ini kadang-kadang disebut item to item collaborative filtering, kadang item based collaborative filtering, ya sama saja istilahnya ya. Sebentar, saya tutup pintu dulu ya. Ya. Jadi item based collaborative filtering itu adalah teknik yang digunakan oleh Amazon.com. Anda ya mestinya sudah tahu ya. Ini orang terkaya di dunia kan sekarang. Siapa tuh namanya, kok saya lupa, Jeff Bezos itu siapa ya, bosnya itu, termasuk orang terkaya di dunia. Itu adalah bosnya ya nih, e-commerce pelopor dulu, di samping eBay juga Amazon ya, tapi yang tambah besar itu Amazon ya. Sebenarnya salah satu kekuatan Amazon kenapa dia begitu populer ya ini karena kekuatan recommender system yang ada di situ. Karena pelopor, termasuk e-commerce yang pelopor dalam dan yang paling maju dalam recommender systemnya. Jadi ini ya, item based collaborative filtering adalah teknik yang digunakan Amazon.com untuk merekomendasikan buku atau CD to their customer, untuk customer mereka. Sebenarnya Amazon tidak hanya buku dan CD ya, cuman ini ya ini yang ini pelopornya dulu memang Amazon tuh awalnya berawal dari buku, memang mereka bisnis awalnya adalah dari buku. Kalau sekarang banyak itu ya, e-commerce banyak sekali, sampai handphone segala macam barang-barang elektronik juga dijual di Amazon.com.
Nah, the main problem with traditional user-based collaborative filtering adalah bahwa algoritma doesn't scale well for such large number of user and catalog item. Jadi tidak scale. Scale itu artinya kurang handal untuk large number of user dan juga catalog items, ya. User base ini sering disebut sebagai user base nearest neighbor atau user base collaborative filtering, sama saja. Recommendation itu berbasis pada perhitungan similarity antara dua user. Ya, sementara untuk item base, ya, collaborative filtering, ya sama saja nearest neighbor, itu adalah rekomendasi itu berbasis pada perhitungan similarity antara dua item, ya. Kalau ini adalah similarity antara dua user. Tuh, kok cuma dua? Ya nanti kita pasang-pasangkan, namanya perbedaan, apa itu namanya, similarity, persamaan, ya berarti kita banding-bandingkan dari dua, akhirnya kan nanti menjadi matriks gitu kan. Ya, kalau ini adalah berdasarkan similarity antara user, kalau ini similarity antara item, berbasis pada people rating terhadap dua item ini, ya. Oke, paham ya? Perbedaannya item base itu adalah similarity antara dua item, dan untuk user base itu adalah similarity antara dua user. Ini basisnya ya, basisnya. Tapi sebenarnya nggak cuma dua user, ya banyak gitu ya. Cuman kan kita per dua gitu kan, dipasang-pasangkan. Nah, yang banyak digunakan itu adalah cosine similarity di sini. Kalau kemarin kan kita pakai Pearson ya, Pearson correlation ya. Kita menggunakan Pearson correlation untuk menghitung kesamaan antara user. Ya, sebenarnya kemarin digunakan cosine juga bisa. Artinya persamaan untuk mencari similarity itu banyak ya. Ini saya perkenalkan cosine similarity. Kemarin sudah ada Pearson similarity. Nah, ini bisa juga ada juga similarity yang lain gitu ya. Nah, cosine similarity adalah sebuah metrik atau sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur how similar the two item or documents. Nah, di sini sebut dokumen. Ya, kadang-kadang karena gini ya, apa tuh namanya, bisa aja kalau gini ya, karena cosine similarity itu kan banyak dimanfaatkan untuk ini data text mining ya, text mining banyak dimanfaatkan untuk text mining, untuk mencari kesamaan antara dua dokumen dalam text mining itu. Karena sebenarnya antara dua item-item dalam data itu ya, itu bisa direpresentasikan dalam sebuah multidimensional space, jadi sebuah ruang multidimensi ya, dimensi-dimensi. Kalau kita biasa kenal kalau 2 dimensi kan X sama Z, 3 dimensi X, Y, Z, 4 dimensi, 5 dimensi, nah dan seterusnya. Nah itu biasanya gitu ya, dalam text mining itu banyak digunakan juga cosine similarity. Kenapa ini disebut sebagai dokumen? Karena juga populer untuk mencari similarity antara dokumen teks gitu ya. Ya sebenarnya tidak harus teks ya, cuman ini banyak diterapkan dalam text mining biasanya, dokumen teks. Karena pada dasarnya kan dokumen itu ya isinya di dalamnya ada karakter-karakter gitu ya, teks kan huruf ya. Nah, di sini kita terapkan juga untuk mencari similarity antara dua item. Dalam hal ini adalah item itu barang gitu ya. Sebenarnya item itu bisa lebih luas. Item itu bisa aja dokumen juga bisa. Karena kan rekomendasi sistem itu bisa nggak harus merekomendasikan sebuah barang gitu ya. Bisa saja dia merekomendasikan sebuah berita. Berita itu kan sebenarnya sebuah dokumen gitu ya. Merekomendasikan paper. Nah, paper itu kan juga sebenarnya sebuah dokumen teks gitu ya. Ya gitu ya.
It measures, jadi cosine similarity itu mengukur cosine of an angle, jadi sudut antara dua vektor yang diproyeksikan dalam multidimensional space. Nanti ada gambaran di belakang ya, di depan, belakang atau di depan ya, ya di next gitu ya, next slide. Jadi mengukur nilai cosine, nilai cosinus antara sudut dari dua vektor ya, yang diproyeksikan dalam ruang multidimensi. Ya, dimensinya tidak harus dua sebenarnya cosine similarity itu. Yang memungkinkan kita untuk mengukur similarity dari dua dokumen jenis apapun ya, any type. Ini adalah persamaannya. Ya, ini pada saat Anda belajar aljabar linear, itu saya kira sudah diajarkan ya. Ini similarity antara P dan Q, itu namanya, ini sebenarnya P dan Q-nya itu adalah vektor ini sebenarnya. Ini sebenarnya harus ada notasi vektornya. Ya, P dan Q dianggap aja ini vektor ya. Biasanya ada notasi gininya ya kalau vektor itu ya. Ya oke lah, ini P, Q vektor. Jadi dot matrix antara P dan Q itu berarti adalah sigma PI kali XI, kemudian dibagi dengan perkalian kardinalitas ya. Bukan kardinalitas, apa itu istilahnya itu. Jadi apa kok saya lupa ya istilahnya itu. Saya lupa, lama sekali nggak belajar aljabar linear. Lupa, bukan kardinalitas. Ini loh sigma, inilah kuadrat ini ya. Jadi panjang, ini sebenarnya panjang dari vektor itu, apa istilahnya ya? Magnitude dari sebuah vektor. Jadi akar di mana masing-masing itu dikuadratkan, masing-masing elemen yang ada di dalam P, dan ini dikalikan dengan akar, dan masing-masing elemen di dalam vektor Q itu dikuadratkan, kemudian di sum ya, tambahkan. Ya, gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa jadiin satu yang bawah ini. Jadi sigma PI kuadrat kalikan sigma GI kuadrat, ini juga bisa jadiin satu. Yang bawah ya, yang bawah ini. Mau gini juga akarnya jadiin satu juga boleh. Sama saja hasilnya. Oke ya, ini ya. Ini gambarannya ya. Mungkin ini Anda tahu film Kung Fu Panda. Ya. Kung Fu Panda, ini kemarin anak saya suka ini nonton film kartunnya. Tapi film layar lebarnya juga kalau nggak salah ada ya. Lupa saya. Dulu kalau nggak salah ada ini Kung Fu Panda. Ya, ini bersamaan antara katakanlah ini itemnya ini dengan item ini ya. Ini saya lupa nama-namanya ini. Ini adalah karakter di film Kung Fu Panda. Ya, ini sebuah vektor. Vektor itu berarti punya arah, gitu ya, punya arah sana, punya arah sana. Dia juga punya panjang, magnitude ya. Nah, ini adalah angle-nya, theta-nya, gitu ya, theta-nya. Nah, ini adalah similarity antara katakanlah ini A, ini B, gitu ya. Similarity antara A dan B itu adalah nilai cosinus dari theta. Cosinus dari theta itu dihitung dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan perkalian magnitude antara dua vektor ini. The cosine of, kita tahu ya, cosine itu kan grafiknya gini dong. Ya gini ya, Anda yang baru belajar kalkulus kemarin ya. Ya wes gitu ya gambarnya ya, ini 1, ini min 1. Ya, ini 1. Ya, ini min 1. Nah, ini apa tuh namanya? Di sini pi per 2 ya. Ini pi. Nah, dia nilainya adalah antara min 1 sampai dengan 1 ya, cosine itu. Cosine of 0, ini kita bicara ini ya, bicara nilai cosine-nya sendiri ya. Nilai cosine sendiri. Cosine itu adalah misal 0 derajat, 0 itu di sini ya. Ini kan nilainya 1 ya. Ya. Cosine dari 0 derajat adalah 1 dan
It's less than 1 for any other angle. Ya, jadi di sini itu ya ini nilainya ya diantaranya kurang dari 1. Jadi nanti nilainya itu antara -1 sampai dengan 1. Pada saat 0 itu nilainya 1. Nah, kemudian ini nambah ke sana ya sampai nanti ada nilainya di sini -1. Ya, gitu ya. Ini adalah dasar dari sebuah nilai cosine ya. Two vector with the same orientation. Nah, kalau dia punya arah yang sama, itu dia misal gini ya, ini ada C di sini. Ini juga gini. Katakanlah ini panjangnya segini. Nah, gitu ya. Ini C. Ini kan berimpit tetanya 0 ya, berarti AB sama C itu sama gitu ya. Similarity-nya 1, berarti memang itu item yang sama gitu ya. Itu vektor S 90 derajat ya. Itu 90 degree have a similarity 0, 0. Ya, kalau misal yang satu sini karena nilai pi/2 itu kan 90 ya. Ini kan nilainya 0 ini ya. Nilainya 0. Jadi kalau dia arahnya itu 90 derajat, bedanya angle-nya ini, tetanya itu maka nilainya 0. Itu vektor diametrical opposite kalau dia berlawanan have a similarity of -1 independent of jadi independen ya, tidak tergantung pada magnitudenya ya. Magnitudo adalah panjangnya ini. Katakanlah B-nya segini, C-nya segini. Ini tetap dipandang sebagai item yang sama tanpa memperhatikan magnitudenya. Magnitud itu panjangnya. Oke ya. Panjang dari vektor itu. Ini gambaran aja. Ini misal theta. Friends and Italy are quite similar. Theta is closer to 0 degree. Ya ini kalau hampir berimpit ya dia mendekati 0 derajat ya tetanya itu, sehingga cos theta itu mendekati 1 ya, quite similar lah. Nah, contoh ball and crocodile itu are not similar karena ini semakin mendekati 90 derajat. Ini cosinus theta itu akan mendekati 0. Sementara ini ya, ini contoh aja sih sebenarnya. Two vector are similar but opposite. Jadi sebenarnya similar tetapi berlawanan. Nah, ini nilainya akan mendekati -1. Tetanya itu mendekati 180 derajat. Ya, ini cos theta -1. Ya, oke. Next ya. Ini gambaran aja sih. Pakai apa itu cosine similarity. Nah, since we are finding the cosine of two vector, the output will always range from ya -1 to 1. Jadi antara -1 sampai dengan 1, di mana -1 itu menunjukkan bahwa dua item itu dissimilar and 1 shows menunjukkan bahwa dua item are completely similar. We will now see how we can use. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan, tadi kan konsep cosine similarity-nya, kita belum masuk ke konteks recommendation system ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita menggunakan cosine similarity ini untuk mengukur how similar the movies. Ini contohnya movie ya, kita itemnya adalah movie. Ini adalah contoh itemnya sekarang. How similar the movies are. Bagaimana kita mengukur kesamaan antara movie, film. Misal kita punya movie rating seperti ini ya. Movie rating given by different users. Ini ada Amy, Kelvin, ada ini Amy, Kelvin, Robert, David, Bradley. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang dia merate movie ya. Ada Pulp Fiction, Godfather, Forrest Gump. Pulp Fiction ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 film. Nah, ini adalah ratingnya.
Cuman untuk kita nanti olah ya, untuk memprediksi rating akan lebih mudah kita representasikan dalam bentuk matriks rating. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, kalau Anda melihat gini, ya, kelihatan masih rumit. Ya, ini memang natural ya, naturalnya gini. Tapi, nah, sepertinya jadi lebih mudah, ya. Mesin juga nanti lebih mudah karena sudah bentuknya dalam bentuk matriks ya. Kita dalam bentuk matriks ya. User item rating, jadi matriks rating ini. Amy, Kelvin, ini Robert, David, Bradley. Dan kemudian ada 3 film di sini ya. Pulp Fiction, Forrest Gump, dan The Godfather. Ya, nah di sini bisa dilihat bahwa Amy belum pernah merating Forrest Gump. Ini saya pernah nonton yang Forrest Gump. Ini saya lupa saya. Ini film zaman dulu. Dulu sekali saya juga masih lupa saya, udah lama sekali. Ya, ini Amy. Ini David belum pernah merating Pulp Fiction. Sementara Kelvin itu belum pernah merating The Godfather. Sementara Bradley belum pernah merating, ini sama ya, Godfather. Nah, oke. Contohnya, in this matrix user, Amy has already read and watched movies untuk Pulp Fiction dan juga The Godfather, tetapi belum pernah menonton Forrest Gump gitu ya. Ini cara baca matriks ratingnya. Nah, kita akan menggunakan matriks di atas untuk contoh kita, dan kita akan membuat item to item ya, similarity matrix. Jadi kita akan membuat matriks similarity tetapi untuk item. Bedanya dengan user based collaborative filtering itu kita kemarin membuat matriks similarity antar user. Nah, kalau di sini matriks similarity antar item menggunakan cosine similarity method untuk menentukan how similar the movies each other gitu ya. Nah, bagaimana kita menerapkan item based collaborative filtering ini? Nah, step 1 kan tadi kita sudah ya, step 1 kita membuat dalam bentuk matriks. Tadinya kan sebelumnya seperti ini. Nah, step 2 kita hitung similarity antara Pulp Fiction dan Forrest Gump, ini contoh ya. Nanti pada prakteknya kita akan buat matriks antar semua movie gitu ya. Cuman di sini contoh adalah Pulp Fiction dan Forrest Gump. Notasinya P aja ya. Ini Pulp Fiction notasinya P, Forrest Gump notasinya F. We will first find all the users who have read both the movies. Nah, oke ya. Kita akan mencari user yang sudah merating both movies ini, Pulp Fiction dan Forrest Gump. Coba kita lihat yang Pulp Fiction yang merating ini kan, ini saya kotakin ya. Ini kan user yang sudah merating both movies, yaitu ini ya, ini Amy, Kelvin, Robert, David, dan movies yang satunya kan The Godfather. Oh, Kelvin enggak. Nah, Kelvin enggak ya, karena yang both movies apa tadi, Forrest Gump apa tadi, saya jangan salah. Pulp Fiction dan Forrest Gump, salah saya. Forrest Gump ya, kok saya ngambil Godfather. Oh ini udah akhirnya salah. Oh nggak bisa. Nah, ya, ini tadi belum ya. Ya, Forrest Gump dan Pulp Fiction. Oh berarti ini tadi benar. Nah, kita lihat ya, Pulp Fiction. Yang kita akan lihat, kita akan cari kesamaannya adalah Pulp Fiction dan Forrest Gump. Berarti di sini ya, di sini kan yang user who have read both the movies, ya. Nah, oke, Amy berarti, sorry, kita Pulp Fiction dan Forrest Gump ya, fokus kita ya, nanti lupa ini. Nah, ini berarti nggak usah. Nah, ini Kelvin, ini. Nah, berarti fokus kita sekarang adalah Kelvin, Robert,
kemudian Bradley ya, ini C, R, B ya. Ini yang menjadi fokus kita. Jadi cari user yang merating dua ini yang akan kita cari kesamaannya ya. Jadi ini 52, 33, 13 ini ratingnya dari Calvin Robert Bradley. Oleh karena itu ya, ini Calvin Robert Bradley. Untuk rating dari si Calvin kan ini ratingnya 5 ya. 5. Robert itu ratingnya 3 untuk Pulp Fiction ya. 3. Kemudian Bradley itu 1. Nah, ini untuk Forrest Gump. Forrest Gump Calvin itu 2, jadi ini 2. Si Robert itu 3, jadi ini 3. Bradley itu 3 ya. Jadi kita sudah mendapatkan 2 vektor ya, 2 vektor untuk movie Pulp Fiction dan juga di sini V2 untuk Forrest Gump. Nah, cosine similarity between ini ya, Pulp Fiction dan Forrest Gump atau V1 V2 kita notasikan gitu ya. Nah, ini 5 kali 2 ya, seperti rumus tadi ya. 3 kali 3 ini ya, 1 kali 3 ini ya, dibagi dengan akar dari ini dikuadratkan 25 tambah 9 tambah 1 kali ini 4 kali 9 kali 9, kemudian keduanya diakarkan gitu ya. Nanti ketemu 0,792. Nah, gitu aja. Ini adalah kesamaan antara dua item ini, 2 movie ini. Ya ini ya bisa dikatakan ini mendekati, ini sekitar 0,8 ya, berarti mendekati 0,1. Jadi bisa kita anggap ini ya mirip-mirip lah gitu ya antara dua item ini. Karena memang prinsipnya nanti item based collaborative filtering adalah mencari kesamaan antara item. Ya. Oke, lanjut ya, next. Nah, dengan cara yang sama, similarly, we can calculate the cosine similarity of all the movies. Ya, kita hitung untuk semua movie dan our similarity matrix seperti ini. Ya, tadi 0,792 yang barusan kita hitung, dengan cara yang sama kita hitung untuk yang lain juga. Ini Forrest Gump sama. Ya. Kenapa? Ya, lanjut ya. Ya ini saya rekamannya saya cut dulu, nanti saya lanjutkan. Ini 0,792, ini ada Pulp Fiction dan Forrest Gump sama karena ini simetris ya. Dan yang lain juga seperti itu. Oke. Itu ya. Oke, saya cut dulu ke video kedua.